kita beli applause dulu. Luar biasa. Selamat malam pemirsa. Luar biasa sekali kita berjumpa kembali di Bijak tentunya. Dan saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang sudah menjalankan tadi siang ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya menjadikan amal kita di negeri kita mungkin semakin baik ya. Aplikasinya tentunya. Dan bagi Anda yang baru saja menjalankan sholat tarawih, kami ucapkan semoga ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, dan malam hari ini adalah edisi spesial Bijak Bicara Tanpa Jarak, edisi spesial Jakarta 1 persembahan SMC Sabang Merauke Circle. Edisi ini selalu mengangkat persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Tentu saja dengan solusi yang ditawarkannya. Dan saya tidak sendiri, bersama Bung Khalid. Silakan Bung Khalid. Halo, selamat malam. Malam ini kita akan membahas soal RUU BPJS, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Ya. Benarkah RUU tersebut disusun untuk kepentingan rakyat atau jangan-jangan ada kepentingan lain dengan mengatasnamakan rakyat? Kalau benar untuk kepentingan rakyat sih oke. Tapi kalau hanya mengataskan nama rakyat itu yang tidak oke. Iya, like and dislike. Oke dan tidak oke. Ya, bersama kita telah hadir 3 narasumber penting tentunya yang berkepentingan untuk memberikan solusi mungkin yang kita hadirkan nanti. Pertama, Bapak Dr. Fahmi Idris. Beliau adalah anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bisa tarawih ini. Auranya masih religion dikit ya. Ya, kemudian yang kedua ada ini Bapak Joko Heriono. Beliau adalah Wakil Ketua Umum SPSPN. Selamat malam Pak Joko. Malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Orang kalau Hadir. serikat pekerja itu mukanya agak keras-keras. Wih. Saya tunggu apakah komentarnya keras juga, aku tunggu dulu ya. Ya, dan selanjutnya ada Said Iqbal. Beliau adalah dari Komite Aksi Jaminan Sosial. Selamat malam Iqbal. Malam. Luar biasa. Anda low profile sekali ya. Jangan-jangan high profile ini enggak? Ya, kita mau bertanya dulu nih. Orang ramai-ramai tadi Khalid bilang ramai-ramai membicarakan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, bisa nggak dijelaskan apa sih sebenarnya BPJS itu, Dokter? Silakan. Ya, ini kan sebetulnya buah dari perintah konstitusi. Undang-Undang Dasar memerintahkan negara harus membuat sistem jaminan sosial. Ya. Kemudian turunannya ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur program jaminan sosial apa Betul. yang mesti dilakukan. Dan untuk menjalankan program itu perlu badan, perlu instrumen. Nah, sampai sekarang instrumen itu tidak ada payung hukumnya. Dan payung hukum yang diperintahkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang 40 2004 itu adalah BPJS. Jadi kalau pertanyaan apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu penting, sangat penting. Untuk menjalankan perintah konstitusi. Untuk menjalankan perintah Iya, konstitusi. kalau itu sampai tidak ada berarti negara tidak menjalankan perintah konstitusi. Nah, hubungannya dengan kesejahteraan gimana, Dokter? Kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi unsur kesejahteraan yang dijamin di sini ada 5. Jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Jadi ini sebenarnya konsep adalah menghadirkan negara di dalam setiap siklus kehidupan manusia. Indonesia dari lahir, orang lahir pasti butuh jaminan kesehatan, butuh tenaga kesehatan untuk menolong persalinan. Mulailah jaminan kesehatan masuk, negara hadir. Kemudian orang setelah tumbuh dewasa bekerja, mungkin dalam bekerja terjadi gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, negara hadir menjamin kecelakaan kerja. Kemudian kalau sudah bekerja, di akhirnya kan memasuki hari tua, ada jaminan hari tua di situ. Kemudian setelah itu dia membutuhkan jaminan pensiun, ada pensiun di situ. Jadi konsepnya adalah menghadirkan negara di setiap lini kehidupan, siklus kehidupan bangsa Indonesia. Bagi seluruh warga negara. Seluruh warga negara. Pak Iqbal, ada statement tambahan mengenai tanggapan tadi. Ya, betul sekali. Pertama tadi Dr. Fahmi sudah mengatakan bahwa secara yuridis formal itu adalah perintah undang-undang. Jelas. Untuk jaminan sosial 5 program ini bisa jalan, instrumennya adalah BPJS. Jadi perintah undang-undang. Yang kedua adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan secara hukum untuk memerintahkan Presiden dan Wakil Presiden dan DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang BPJS tadi. Dan juga mentransformasi 4 BUMN yang ada sebagai penyelenggara jaminan sosial menjadi BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dengan 9 prinsip
jaminan sosial. Dileburkan gitu maksudnya. Ditransformasi, ya, ditransformasi. Memang Beda bahasa yang lebih populer itu dileburkan, tapi yang lebih tepat itu adalah ditransformasi. Perintah undang-undang pun dan pengadilan negeri bahasanya seperti itu. Yang kedua adalah karena ini temanya adalah RUU BPJS untuk kesejahteraan rakyat, sekarang ini sudah ada jaminan sosial, tapi diskriminatif dan limitatif dan profit oriented. Bentuk badan hukum BUMN dan PT mengakibatkan PT Jam Sostek, Askes, Taspen, dan Asabri orientasinya adalah profit karena dia PT. Dan karena dia BUMN, dia harus memberikan dividen kepada negara dan terkena pajak. Padahal perintah undang-undang sejak 19 Oktober 2009 seharusnya sudah menjadi badan penyelenggara jaminan sosial yang 9 prinsip tadi, tidak lagi PT atau BUMN, yang telah disepakati oleh Panja DPR dan pemerintah tim kecil 8 menteri adalah publik dengan 9 prinsip. Artinya dia tidak boleh berorientasi pada profit. Diskriminasi sekarang hanya PNS dan TNI Polri yang mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup. Sedangkan strata penduduk yang lain tidak mendapatkan itu. Misal buruh, kalau dia masih bekerja, dia mendapatkan jaminan kesehatan melalui Jam Sostek. Tapi begitu dia tidak bekerja lagi, termasuk pekerja media, maka siapa yang menjamin jaminan kesehatannya? Keluarganya. Maka undang-undang BPJS ini dibutuhkan untuk mengimplementasikan sama, equal, tidak ada diskriminasi. Apapun strata dia termasuk buruh, kalau dia tidak bekerja lagi, maka negara membayar jaminan kesehatannya. Termasuk yang limitasi misal pensiun. Hanya PNS TNI Polri yang punya pensiun. Dari 237. Atau gini, karena mungkin kalau kita lihat di Amerika, semua orang memang sudah bekerja dan pengangguran sedikit. Tapi di sini kan permasalahan nggak seringan itu, Bal. Artinya kan harus ada celah-celah yang harus kita mainkan dulu. Nggak bisa kita jiplak apa yang terjadi di luar, kita aplikasikan di dalam negeri ini. Dalam sistem jaminan sosial yang sekarang berlaku, pengusaha sudah membayar perintah Jam Sostek itu 3% untuk pekerja lajang dan 6% untuk pekerja berkeluarga untuk jaminan kesehatannya. Rata-rata 4,5%. Nah, kalau dia tidak bekerja lagi, pengusaha yang bayar ya. Dengan katanya buruh bayar yang dibayarin oleh pengusaha. Nah, kalau dia tidak bekerja lagi, maka negara yang membayar, yang disebut dengan penerima bantuan iuran. Itu ada dalam undang-undang tentang SJSN. Saya ke Pak Joko. Pak Joko ini ngangguk-ngangguk aja. Jangan-jangan udah nerima uang nih. Ya, BPJS itu kebutuhan pokok. Karena itu undang-undang formilnya ya. Materialnya ada di SJSN. Tanpa ada undang-undang BPJS, rakyat yang dijanjikan di undang-undang SJSN yang tadi disebutkan Bung Iqbal itu sulit untuk mendapatkan. Waktu lahirnya undang-undang SJSN ini tahun 2005 itu digugat oleh Pemprov Jawa Timur. Karena pasal 5 itu dianggap diskriminasi atau monopoli. Karena menunjuk langsung 4 BPJS itu menjadi penyelenggara SJSN, padahal di daerah itu ada namanya Jamkesda. Sehingga kemudian di judicial review itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, mengikat, maka akhirnya harus dibentuk undang-undang lagi yang gunanya untuk menetapkan badan penyelenggara jaminan sosial ini menjadi legal gitu. Baik, nanti kita minta komentar Dr. Fahmi Idris ya untuk ya mengcounter lah kalau bahasa tinjunya apa yang disampaikan oleh dua teman tadi ya. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan? Siapa